Oke guys, selamat datang di Station Stare in Conversation. Jadi pada station kali ini kita kedatangan tamu terhormat nih, yaitu Bapak Humala Lubis. Nah, jadi beliau adalah dari BKKBN dan kita di sini akan membahas topiknya seputar COVID-19. Jadi COVID-19 ini tema yang diangkat karena sekarang kita berada di masa pandemi. Baik, kepada Delvina, kita sudah menyiapkan tema-temanya Pak yang akan dibahas di station kali ini. Untuk tema pertama ya Pak, pandemic atau pandemi bahasa Indonesia ya Pak. Itu seperti yang sudah kita ketahui beberapa hari yang lalu dilaksanakan pembelajaran secara daring atau online. Terus setelah itu ada pembelajaran secara offline juga kan Pak. Nah pun setelah beberapa minggu dilaksanakan pembelajaran offline itu telah kembali dicetuskan pembelajaran jarak jauh karena maraknya peningkatan kasus COVID-19 dan Batam berzona merah. Menurut Bapak, apakah hal itu menjadi pengaruh juga dari peningkatan COVID-19? Baik, terima kasih buat adik-adik. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, mungkin saya perkenalkan diri dulu ya, karena mungkin adik-adik ini hanya sekedar nama. Jadi perkenalkan, nama saya Humala Lubis. Ketepatan saya bekerja di perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau. Istri masih 1, anak 3. Jadi anak pertama sudah kuliah semester 5. Jadi yang kedua masih baru lulus dari SMA. Yang ketiga masih kelas 1 SMP. Jadi terima kasih buat Gusti dengan Delvina karena terima kasih kembali Pak. Sebenarnya terima kasih kembali Pak. BKKBN mengharapkan inilah yang dikatakan inovasi-inovasi atau aktivitas remaja di dalam COVID-19 ini. Jadi bukan berarti selama COVID remaja itu hanya duduk diam di rumah dan bermain, tetapi mempunyai kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang berfungsi. Jadi harapannya ke depan mungkin adik Gusti dengan Delvina ini lebih berkreatif lagi. Ya, Pak. Ini harapannya. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya saya mau tanya, Gusti ini udah kelas berapa? Saya sekarang duduk di kelas 10 SMA. 1 SMA. Kelas 1. Iya. Kalau Delvina? Sama saya Pak. Saya sekelas, kelas 1 SMA. Ya, 1 SMA ya. Ya bagus. Jadi baik. Tadi pertanyaannya antara pendidikan yang offline dengan online ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari zona merah sekarang ini, kita berharap ya bagi orang tua maupun remaja lebih baik kita sebenarnya offline. Karena kalau online itu semakin meningkatnya nanti tingkat COVID. Jadi diharapkan belajar itu memang bukan hanya dari guru saja, tetapi kita sudah bisa belajar dari Google. Apa yang kita butuhkan sudah banyak yang kita dapat dari Google. Jadi kreatif apa yang harus kita lakukan? Misalnya di masa pandemi begini, diharapkan remaja itu bisa membuat vlog atau konten-konten yang bisa disinergikan dengan rekan atau teman sebayanya. Apa yang harus dilakukan ke depannya? Jadi harapan pemerintah ini sekarang itu bagaimana remaja itu lebih kreatif ke depannya. Jadi nanti pada saat dia bekerja, dia sudah mempunyai pemikiran-pemikiran yang lebih jauh ke depan, punya ide-ide. Makanya diharapkan
bagi remaja sekarang itu sudah harus mempunyai planning, perencanaan. Jadi ini contoh seperti tadi ya, kenapa harus di rumah. Jadi apa yang harus saya perbuat, bukan berarti harus hanya bermain, duduk, tidur, bangun, bermanja-manjaan dengan orang tua, tidak. Tapi kita harus mempunyai program. Program apa yang harus saya buat, rencanakan, dan didiskusikan dengan teman sebaya. Habis itu dilakukan. Setelah dilakukan, baru kita evaluasi kegiatan-kegiatan kita itu. Apakah sudah bermakna sama teman sebaya? Apakah sudah mereka menerima kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini? Kalau belum menerima, berarti kita harus perbaiki kekurangannya di mana. Nah, itu kan dievaluasi tadi. Ya. Jadi saya sebagai ini sebenarnya merinding. Adik Gusti ini punya kreativitas. Iya, ini yang diharapkan oleh BKKBN. Remaja itu ke depannya mempunyai tujuan, planning untuk meningkatkan pengetahuannya. Jadi itu sudah modal dengan adik Delvina ini ya. Mudah-mudahan ini bakal lebih bagus lagi, apalagi didorong oleh kepala sekolah. Ya kan? Kan banyak teman-teman kita, bukan hanya di Yosudarso ya, remaja Yosudarso yang membutuhkan komunikasi, membutuhkan perhatian. Tapi remaja di luar Yosudarso atau di lingkungan tempat tinggal kita bisa perhatikan bagaimana di lingkungan kita remaja-remajanya. Apakah masih ada yang perlu kita berikan informasi yang belum mengetahui. Kenapa? Karena ini saya cerita sedikit ya. Silakan. Apalagi di COVID-19 ini banyak pernikahan. Iya. Ya kan? Banyak nikah. Kalau kita datang itu Banyak itu pernikahan. hampir setiap minggu itu rata-rata orang nikah ada. Jadi bukan semakin orang jaga jarak, tetapi semakin orang banyak yang menikah. Tapi banyak yang menikah, lebih banyak yang cerai. Cerai itu? Iya. Apalagi pernikahan dini. Jadi mungkin banyak remaja kita yang belum mendapatkan informasi dari tentang remaja. Genre itu kan remaja generasi berencana. Mungkin itu deh untuk sementara. Mungkin kalau masih ada lagi yang mau ditanya. Oke Pak, jadi kita di sini fleksibel aja ya Pak ya. Biar nggak tegang banget. Ini juga bukan sidang skripsi Pak. Relax. Aja, Pak. Jadi kita relax aja. Berarti seperti yang dikatakan Bapak, berarti kita selama pandemi ini harus kreatif Pak. Berarti harus memunculkan ide-ide kreatif dalam mengisi kegiatan-kegiatan di pandemi, berarti kan Pak? Iya. Nah, jika kita memiliki ide-ide yang kreatif, berarti kita perlu juga lingkungan yang mendukung dari ide-ide kreatif kita tentunya kan Pak? Iya, benar. Nah, ketika ini ada pertanyaan nih Pak, ini juga teman saya pernah cerita ke saya juga. Kalau misalnya nih, kita memiliki ide-ide kreatif yang gagasannya secara utuh itu baik untuk dilaksanakan. Tetapi faktor lain itu tidak mendukung Pak, seperti contohnya perizinan untuk melakukan kegiatan tersebut, kemudian faktor lingkungannya tidak mendukung gitu Pak. Jadi menurut Bapak itu bagaimana sih caranya Pak untuk melakukan produktivitas tersebut? Ataukah kita mencari kegiatan lain lagi atau bagaimana Pak? Begini, saya kasih tips sedikit ya. Misalnya ide kita itu sudah menurut pribadi kita sudah bagus, tetapi aturan dari pemerintah yang kurang mendukung. Karena memang untuk pertemuan massal kan belum dihindari. Iya. Jadi ide-ide kita itu kita cari modelnya bagaimana. Contoh, kemarin Gusti kan mau kemari. Iya. Tapi kan perasaan Gusti kurang enak, zona merah. Kota Batam. Iya. Akhirnya kan diambil melalui virtual. Kan kegiatan bisa dilakukan, tetapi caranya yang harus kita cari. Bagaimana ide-ide kreatif kita tadi bisa terlaksana, bisa terrealisasi
baru bisa berguna untuk banyak remaja. Tapi kita perhatikan caranya bagaimana. Itulah di situ yang dibilang itu perencanaan itu. Setelah kita rencanakan, ya kalau nggak bisa, kita revisi sedikit modelnya bagaimana. Contoh kayak Bapak sekarang, untuk melakukan kegiatan kan nggak bisa. Betul, Pak. Untuk turun ke kabupaten atau memanggil orang OPDKB kabupaten ke Kota Batam. Karena nggak bisa, tapi kami tidak putus asa. Kami melakukan melalui virtual. Tapi melalui virtual terkadang sama saja outputnya atau outcome-nya nggak dapat. Kenapa? Terkadang seperti OPDKB bisa saja laptopnya hidup tapi orangnya nggak ada. Karena biasanya kamera dimatikan. Iya, kan? biasanya kita off cam. Jadi ya harapan Jadi sama seperti murid ya Pak ya. Suka off cam, habis itu pergi menghilang. Pergi atau ya dia ambil kegiatan lain kan. Multitaskingnya hebat Pak berarti. Tapi begini, kita kan harus punya inovasi-inovasi yang baru. Jadi bagaimana teman remaja itu bisa mengikuti kegiatan kita, kan harus ada feedbacknya. Jangan kita biarkan kita berbicara sendiri, asik sendiri. Tahu-tahu apa yang kita sampaikan, mereka tidak dengar. Coba bagaimana caranya supaya mereka aktif dalam mengikutinya. Jadi mungkin kita tanya, bagaimana si A, si B? Kalau dia tinggalkan berarti kan dia nggak mengikuti. Tapi kalau dia aktif, berarti dia mengikuti. Betul. Sama dengan seperti pendidikan sekarang saya lihat melalui daring ya katanya ya banyak mengikuti, tapi terkadang nggak sepenuhnya siswa-siswi itu mengikuti. Tetapi sebenarnya itu adalah kerugian bagi remaja itu sendiri karena belajar itu tidak ada habis-habisnya. Karena mulai dari sekarang kita perhatikan ya, di luar sana sudah PowerPoint 5, kita masih PowerPoint 4 kan? Ya, betul. Terus berkelanjutan. Jadi bagaimana meningkatkan pengetahuan itu yang harus kita kejar, mau kita pelajari. Karena waktu itu adalah uang. Kalau sudah kita lewatkan, kita akan ketinggalan, menyesal. Benar. Karena adik Gusti ini dengan si Delvina ini nanti suatu saat jadi persaingan mencari kerja. Iya. Sekarang teman, tapi begitu sama-sama mencari kerja itu saingan. Tapi bersaing dengan sehat, kan begitu? Iya, betul Pak. Jadi ya itu. Jadi tinggal kembali trik-trik kita bagaimana untuk membuat misalnya ya kegiatan itu melalui video konten lah misalnya. Saya harus buat video konten supaya teman-teman remaja YOS karena begini, kita buat konten tapi maknanya orang nggak ngerti atau yang kita sampaikan orang belum begitu menangkap. Jadi bagaimana teman-teman itu supaya bisa menangkap apa yang kita sampaikan, itulah salah satunya yang harus kita lakukan. Jadi trik-triknya tergantung kembali, makanya sesuatu itu kita evaluasi. Jadi kalau rencananya Agusti mau bikin kegiatan, kalau misalnya pemerintah tidak mendukung, tetapi di segi mana dia tidak mendukung, mungkin pertemuan. Kalau kegiatan-kegiatan remaja, pemerintah siap pasti mendukung. Mungkin begitu deh ya. Baik Pak. Baik, berarti kita akan langsung meluncur ke topik yang kedua nih Pak. Ya. Baik, Delvina ke topik yang selanjutnya. Topik kedua ya, teen atau remaja. Masa pandemi ini kita sering sekali mendengar kata kiasan seperti beban keluarga ya Pak. Tidak terkenal kali itu di setiap sosial media. Itu hal ini terucap dari para remaja dengan tidak jelasnya faktor. Dinyatakan pernyataan tersebut itu faktornya nggak ada yang tahu jelasnya kenapa. Iya. Bagaimana tanggapan Bapak akan hal tersebut?
Jadi kan di masa pandemi ini kita sering sekali Pak mendengar kata beban keluarga Pak. Jadi kalau misal kita terjun ke dunia Instagram, dunia TikTok itu banyak sekali Pak kayak menyebutkan bahwa kita ini adalah Mereka bilang, beban keluarga gitu Pak. beban keluarga. Jadi bagaimana Memang. sih tanggapan Bapak? Bagaimana tanggapan Bapak akan hal tersebut? Sebenarnya begini ya, kita jujur dari hati kita. Mungkin seperti adik-adik ini hidup di keluarga yang mapan, jadi belum begitu berdampak. Tapi coba kita kembali bayangkan kalau kita hidup di tingkat ekonomi lemah, bagaimana perasaan kita. Jadi benar, COVID membuat seluruh masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Mungkin menengah ke atas juga ada yang jatuh, ya. Iya. Tapi kita berbicara menengah ke bawah dulu. Terus terang saya bilang, saya orangnya gampang prihatin sama orang. Di kantor ini saja yang bergaji 3 juta anak honorer, hidupnya sangat susah. Udah bergaji dia 3 juta. Apalagi yang di resign, yang sudah punya anak, membiayai hidup anak-anaknya 3, 5, atau sampai 7. Kalau anaknya 5, yang diberinya makan 7 orang kan? Iya. Iya. Anak 5 tambah suami istri 7. 7 orang. Bayangkan kalau gajinya 3 juta. 3 juta. 3 juta dibagi 7 orang, berapalah itu perharinya? Nah, coba di situ kita bayangkan, apalagi sekarang untuk cari sampingan sangat susah ya. Betul. Sangat susah. Nah, jadi beban sebenarnya untuk anak-anaknya pasti ada, tetapi hati orang tua bagaimanapun dia tidak merasa anak-anaknya itu merasa beban. Tidak, hanya si anak kemungkinan merasa terbebani. Jadi seperti Gusti dengan Delvina ini merasa ya bersyukurlah mungkin dilahirkan dari keluarga yang ekonominya lumayan bagus ya, lumayan baik. Nah, jadi kita kembali coba melihat teman-teman atau saudara-saudara kita yang lahir dari ekonomi menengah ke bawah. Itu memang sangat berat, apalagi di zaman sekarang ini banyak terjadi pemutusan hubungan kerja atau di resign. Jadi hidupnya sangat berat sekali. Karena apa sangat berat? Ini tuntutannya yang bahasanya sejengkal yang di perut ini, kalau nggak makan, pikiran itu pasti rusak. Disenggol orang sedikit, emosinya naik. Mau membunuh, mau merampok, mau apa, supaya menghidupi keluarganya. Nah, di situ makanya kita sekarang juga ya harus berhati-hati karena ekonomi sekarang lebih lagi terpuruk. Berarti Pak, dari percakapan kita dapat disimpulkan bahwa walaupun anak mengatakan bahwa dirinya adalah beban keluarga, tapi cinta orang tua itu tidak pernah menganggap anaknya sebagai beban. Iya. Jadi sebenarnya begini deh, dari BKKBN itu program-programnya mengurusi keluarga, mulai dari pernikahan, hamil itu sudah ditangani oleh BKKBN. Kenapa harus ditangani BKKBN? Karena anak yang dilahirkannya nanti supaya jangan terjadi stunting. Tahu stunting kan? Gizi buruk. Iya. Jadi ini sedikit saya kasih tip ya tentang stunting. Mungkin ada Delvina di sini. Nanti kalau dia sudah berkeluarga, ini nasihat saya ini coba dicamkan. Karena ada itu hasil riset atau penelitian 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kalau seorang perempuan atau ibu yang lagi hamil harus benar-benar memperhatikan janin yang dikandungnya. Harus memakan vitamin-vitamin yang baik. Misalnya vitamin itu apa? Harus makan ikan, sayur, buah selagi hamil. Begitu melahirkan itu ASI itu jangan terputus, minimal
ya minimal 10 bulan. Kalau bisa selama 2 tahun. Kenapa? Karena kekuatan si bayi ini nanti kalau sudah besar, dia punya antibodi. Nah, jadi dikasih makanan-makanan bergizi selama 2 tahun setelah dilahirkan ya. 2 tahun. Oke. Nah, jadi lebih dari 2 tahun itu tidak ada lagi namanya untuk ke otak. Dikasih vitamin apapun, katanya orang, ini ikan ini untuk buat pintar. Tidak ada lagi untuk buat pintar. Kenapa? Dikasih vitamin apa, itu nanti larinya ke fisik. Dia badannya bagus, tapi kalau untuk ke otak, namanya ada sinap-sinap, itu kalau dia hitam, itu jaringannya saling berhubungan. Kalau saling berhubungan, berarti nanti dia pada saat besar akan berkualitas. Nah, diharapkan itu. Jadi bagi remaja, makanya BKKBN harapkan sekarang itu kepada remaja-remaja, baik laki-laki maupun perempuan, supaya pada nanti saatnya dia berkeluarga, dia punya istri, begitu tahu hamil, disitulah diberikan makanan-makanan bergizi. Kalau anaknya mau pintar. Tapi kalau nggak mau pintar, ya nanti itu urusan dia. Anak sekolah, misalnya jam 8, jam 9 pagi, dia sudah mengantuk. Dan dia tidak kuat menerima pelajaran. Karena gizinya tidak ada pada saatnya ibunya hamil. Nah, pada saat ibu hamil, kenapa ibunya tidak memberikan makanan bergizi? Begitu anaknya dapat nilai merah, dia marah-marah ibunya, goblok, bodoh, ini aja nggak bisa. Nah, padahal yang goblok itu sebenarnya siapa? Orang tuanya. Orang kan? tuanya. Iya. Pada saat dia hamil, dia tidak berikan makanan bergizi. Biasanya itu yang dia pikirkan itu hanya nyimpan uang, padahal untuk gizi dia lupa. Oke Pak, kita akan break sebentar, kita akan lanjut di part berikutnya.